Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara penuh dengan semangat saat menyaksikan tayangan ini. Mengapa? Karena Kristus Yesus telah bangkit dari kubur. Saya percaya saat ini saudara saya dan seluruh gereja di dunia sedang merayakan hari kebangkitan Kristus Yesus. Oleh karena itu bagian firman Tuhan hari ini akan saya bahas tentang kubur yang kosong dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi saksi di mana Kristus tidak ada lagi di dalam kuburannya. Alkitab menulis di dalam Lukas 24 ayat 9 dan 10. Nah, ayat ini adalah terusan dari peristiwa ketika para wanita datang ke kubur yang kosong untuk meminyaki, merempah-rempahi jasad daripada Kristus, dan mereka sangat ketakutan, bahkan bercampur dengan heran, bercampur dengan kegembiraan karena didapati kuburnya kosong. Lalu para penjaga pun juga pada takut, dan di situ malaikat berkata, "Mengapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Dan seterusnya saudara nanti bisa baca. Tetapi yang menjadi perhatian adalah tindakan setelah mereka mengalami satu peristiwa besar yang menggoncang diri mereka. Sekali lagi di dalam Lukas 24 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lainnya. Nah, mereka sedang kumpul seperti pembahasan saya kemarin. Istilahnya Sabtu sunyi, Sabtu mereka ketika juga sedang sabat merenungkan peristiwa tragis yang terjadi di hari Jumat. Nah, ini menarik sekali saudara ya. Ayat yang ke-10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Nah, banyak sekali juga khotbah yang menceritakan tentang para wanita yang hebat yang datang ke kubur adalah para wanita pemberani, sementara para rasul bersembunyi, ketakutan dengan atas nama berdoa, sabat, dan lain sebagainya. Ya, ini kadang dipakai juga dalam khotbah bahwa jangan mengecilkan wanita karena wanita adalah saksi pertama di mana Kristus menang atas maut. Tetapi yang mau menjadi perhatian buat kita hari ini adalah bagaimana mereka begitu bergembira. Di tengah juga ada rasa takut, gelisah, mungkin mayatnya Yesus dicuri dan lain sebagainya. Tetapi penjelasan dari para malaikat mengatakan bahwa dia sudah bangkit seperti yang pernah dia katakan. Lalu semua tersadar dengan perkataan-perkataan Kristus. Dan yang menarik, mereka datang memberi kekuatan kepada para rasul. Meskipun kita tahu dalam perjalanannya ada salah satu rasul yang namanya Thomas masih meragukan hal itu. Bukan itu yang menjadi fokus kita, tetapi yang menjadi fokus adalah orang-orang yang mengalami sukacita di dalam Tuhan tidak akan pernah bisa tahan mulutnya untuk bercerita. Dan para wanita ini bercerita karena mereka dibalik kegundah gulanaannya, tetapi mereka kembali diingatkan bahwa memang Yesus harus bangkit dari kubur dan menang atas maut. Pelajaran buat saudara dan saya hari ini, kalau kau dan saya mengalami Tuhan dan mengalami sukacita hidup bersama dengan Kristus, jangan tahan mulut kita untuk bercerita bahwa Kristus luar biasa dalam hidup saya dan hidup saudara. Dia mengubahkan karakter saudara dan saya. Dia membuat saya mau mengampuni karena saudara dan saya sudah diampuni lebih dahulu dan lain sebagainya. Intinya, ketika kita mengalami Tuhan, terjadi perubahan signifikan. Ada pembuktian perubahan seperti para wanita yang berani datang menyatakan kepada kaum pria yang adalah rasul, yang pada waktu itu adalah pria begitu sangat dihormati dan wanita dilarang untuk banyak bicara. Di sini kita belajar, sekali lagi saya ulangi, pelajarannya adalah mari kita ceritakan kemenangan hidup kita ketika kita sudah menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Selamat menikmati kebangkitan Kristus Yesus Tuhan.